Dia. Meski nyaris terasa tak tertahan, terpaan badan, bila saatnya senang selamanya, jumpa di surga karena namaku ada di sana. Selama di sini ku layani Dia. Meski nyaris terasa tak tertahan, terpaan badan, bila saatnya senang selamanya, jumpa di surga karena namaku ada di sana. Jumpa di surga karena namaku ada di sana. Di surga. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi, luar biasa, suara yang sangat indah didengar ya, luar biasa ya Pak. Terima kasih pujiannya. Baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom meeting kita pada malam hari ini, dan juga saudara-saudara kami yang ada di live streaming Facebook. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam kudus di dalam kasih Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita di Kamis Ministry. Setelah 2 kali berturut-turut kita tidak berjumpa karena ada acara keluarga, tetapi malam hari ini kita kembali berjumpa lagi. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, salam sehat semuanya. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sukacita yang besar ya Tuhan, yang bersumber dari kasih karunia Allah yang terus memampukan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, setiap hari Tuhan membimbing hidup kami dan mengarahkan hidup kami kepada seluruh rencanamu yang terbaik ya Tuhan. Dan juga pada malam hari ini kami dari berbagai tempat, kami hadir di sini, baik dari Indonesia Timur khususnya Bapak Pendeta Evangelis Dr. Andus Novasianus Sumbai. Kami berterima kasih Tuhan sudah mengantarkan tiba di Ternate, dan kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan kepadanya. Dan juga semua kami Tuhan dari berbagai tempat yang hadir pada malam hari ini, kami rindu semakin diberkati, diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan inilah kebersamaan kami Tuhan, karena keyakinan kami semuanya ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan di dalam khususnya hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, semuanya terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Dan sesuai dengan tema yang sudah di-share di grup-grup kita, malam hari ini adalah Be Strong in the Grace. Ya, be strong in the grace of God. Ya, jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kasih karunia Tuhan, tentu ini adalah berbicara tentang bukan hasil usahamu, bukan hasil usahaku, tetapi itu adalah pemberian Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kerja keras kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena ada pihak lain yang mengerjakannya bagi kita. Ya. Jadi kenapa bukan menjadi usaha kita? Ya karena ada pihak lain yang mengusahakannya. Makanya itu menjadi kasih karunia murni bagi kita semua. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat lagi apa yang Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya. Kita buka firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya lebih senang menggunakan kata melalui iman. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman adalah lebih tepat sebetulnya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan karena berusaha, bukan karena kerja keras, bukan karena ketekunan kita, bukan karena kesetiaan kita. Masih banyak orang yang salah paham, Bapak Ibu sekalian, tentang kasih karunia Tuhan itu. Ya. Jelas dikatakan di situ, tidak karena usaha, tapi karena percaya. Itulah yang dihargai oleh Tuhan, karena percaya, karena beriman, bukan karena berusaha, bukan karena kerja keras. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena percaya. Dan ini adalah sesuatu yang indah. Karena percaya. Kata-kata percaya ini adalah merupakan kata yang sangat indah di dalam iman kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Percaya. Itu adalah satu kata yang sangat dihargai oleh Tuhan dalam membangun hubungan kita dengan Dia. Percaya. Ya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Kalau kita saling percaya, itu sangat luar biasa, dahsyat membangun hubungan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa hanya dengan percaya hubungan kita dengan Tuhan dibangun dengan kekuatan kasih karunia itu? Mari kita lihat di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24, yaitu, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, dan oleh kasih karunia, bukan oleh usaha, bukan oleh perbuatan, bukan oleh kerja keras, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita ingin menjadi benar melalui kasih karunia Tuhan, itu berarti kita menjadi benar di hadapan Allah dengan cara yang cuma-cuma. Ya, tetapi ini bukan cuma-cuma, artinya ini adalah murahan, sama sekali tidak. Karena dikatakan di situ dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang melakukan, ada yang berkorban, ada yang mati, dan bahkan ada mengorbankan nyawanya, sehingga kita menjadi benar. Keselamatan kita itu diberikan menjadi cuma-cuma kepada kita.
Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia anugerah Allah. Itulah pengertiannya, Bapak Ibu sekalian. Dibenarkan, siapa yang dibenarkan dengan cuma-cuma? Kalau kita lihat di ayat 22, ya, mundur sedikit ke atas, masih pasal yang sama, Roma 3, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Bagi semua orang yang percaya. Begitu indah sekali Bapak Ibu kata-kata percaya ini. Sangat luar biasa. Ini yang banyak diabaikan oleh orang. Mereka selalu lari saja kepada perbuatan. Mereka selalu lari saja kepada kekuatan diri mereka. Mereka selalu lari saja ingin menunjukkan penampilan diri mereka. Mereka selalu ingin lari saja, ya, menampilkan apa yang mereka ingin perlihatkan di hadapan manusia. Tetapi Alkitab mengatakan, kita dibenarkan karena iman, karena percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada penebusan oleh darah Kristus atas seluruh dosa kita. Percaya kepada karya salib Kristus di mana darahnya tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Ya, percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai mengerjakan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itulah kasih karunia. Itulah anugerah Allah yang dikaruniakan kepada kita. Bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian secara cuma-cuma dari Allah kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita dilihat tadi di situ bahwa jelas sekali dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Itu sudah titik apa masih koma, Bapak Ibu sekalian? Sudah titik. Ya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan oleh darah Kristus Yesus. Itu sudah titik. Jangan ada tapi, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang yang mengatakan, iya tapi saya percaya Yesus, tapi saya percaya darah Yesus, tapi dan tapi terus. Dan ketika orang menempatkan kata tapi di belakang dari di depan daripada kata percaya itu, disitulah dia mulai meragukan anugerah atau kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, setiap kali orang menempatkan kata tapi di depan daripada anugerah Allah, maka dia ingin menaruh sesuatu, menambahkan sesuatu kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kita dibenarkan karena kasih karunia Allah melalui iman, titik. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, ditebus dari segala dosa kita, titik, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tapi, dan tapi. Ketika orang menempatkan kata tapi, disitulah mulai keraguan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kita ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Ya, apa yang terjadi, bagaimana iblis menggoda manusia itu, Bapak Ibu sekalian. Itu dari kata tapi. Iblis mengatakan, tentulah Allah ya memberikan kalian untuk menikmati buah yang ada di taman ini. Tapi ada tapi, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan tapi itulah muncul keraguan, sama seperti sekarang ini juga. Banyak orang yang sangat setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka selalu dibayang-bayangi oleh kata tapi apabila berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita lagi untuk melihat bahwa ini adalah suatu pemberitaan yang kuat, sama seperti tadi sudah dikatakan di dalam kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama dan yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebab itu hai anakku, ayat 1 tadi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus kuat di dalam pemberitaan ini. Kita harus kuat, harus menyuarakan sekuat-kuatnya kepada dunia ini. Karena Bapak Ibu sekalian, dunia ini bergantung kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka ingin meng-create suatu kebenaran bagi diri mereka sendiri. Tetapi hanya Tuhan yang meng-create, Tuhan yang menciptakan kebenarannya, kebenaran yaitu hanya melalui iman kepada darah Kristus Yesus. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Roma pasal 4, kita baca lagi. Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Ya. Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Puji Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, namun percaya. Kalau ada orang yang tidak bekerja, sekali lagi, ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bukan karena berusaha. Itu adalah arti daripada percaya. Ya. Apakah itu terlalu jelek? Sangat indah Bapak Ibu sekalian. Percaya itu adalah merupakan keindahan yang luar biasa, merupakan respon satu-satunya yang diinginkan oleh Allah dari manusia. Jangan ada tapi. Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya sepenuhnya kepada kebenaran Allah, karena itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia yang sesungguhnya. Ya, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena alasan percaya, maka kita menjadi benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi saya katakan, apa yang kita percayai sebagai kasih karunia yang seutuhnya yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Ada bermacam-macam pendapat tentang kasih karunia itu. Ada yang mengatakan kasih karunia itu adalah Yesus sendiri ketika Dia lahir ke dunia ini. Tetapi kita lihat juga di Kejadian dikatakan bahwa Nuh juga mendapat kasih karunia. Ya. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah secara khusus pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Itu adalah kasih karunia yang memberikan kita power, kekuatan untuk bisa berkenan kepadanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka kita mengerti ketika kita mempercayai kebenaran firman itu, seperti apa yang dikatakan oleh firman itu, maka disitulah kita mengerti, maka disitulah kita dibenarkan oleh Allah. Karena iman kita kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Bukan karena apa yang kita rasa-rasa, bukan karena apa yang kita usahakan, bukan karena apa yang kita pikirkan sendiri, tapi semata-mata karena kita percaya secara objektif kepada kebenaran firman Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana Tuhan mengerjakan kekuatan yang besar di atas kayu salib itu dan dianugerahkan kepada kita sejak kita menjadi percaya kepadanya. Kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dari ayatnya. Roma pasal 8 dari ayatnya yang pertama, ya. Saya akan bacakan. Di situ dikatakan, judul perikopnya di dalam Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab, dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Tidak ada lagi ketakutan bagi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Begitu banyak orang di dunia ini merasa dirinya adalah orang berdosa sehingga dia selalu ketakutan. Bapak Ibu sekalian. Dari mana kita tahu ketakutannya? Banyak orang yang bahkan mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak berani mengatakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Ada apa? Kalau roh yang bekerja, kalau roh yang sudah ada di dalam diri kita, itu mengaruniakan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan, damai, sejahtera, dan kasih. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan kesaksian kita seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Roma 5 ayat 9-10 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sehingga salah satu keberanian iman bagi orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia adalah, sekali lagi, salah satu bukti bagi orang yang sudah benar-benar hidup di dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah dia mempunyai kesaksian, dia memiliki suatu pengakuan bahwa dia memiliki kepastian keselamatan masuk surga. Karena itu adalah anugerah yang kita hargai. Dan itulah menjadi berita kekuatan kita untuk menyatakan bahwa kita ini benar-benar adalah orang-orang yang sudah berada di dalam rencana Tuhan. Jadi kita bukan memberitakan apa yang keberhasilan kita. Kita tidak memberitakan kekuatan-kekuatan daging kita, tetapi kita memberitakan dengan berani pekerjaan Kristus yang sudah selesai, di mana Dia telah menanggung segala dosa kita, dan kita dianugerahkan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ibu sekalian secara pribadi, dimanapun dan kapanpun, di perkumpulan apapun atau di hadapan siapapun saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak pernah lupa dan saya tidak pernah takut mengatakan kesaksian saya yang satu ini. Saya selalu katakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesusku sudah mati bagiku, dan Dia sudah menganugerahkan kepadaku hidup yang kekal melalui iman kepada salibnya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu perbuatan penyataan Tuhan ya kepada dunia ini, bahwa disitulah kekuatan kita. Bapak Ibu sekalian, disitulah kebenaran kita, disitulah keaslian iman kita dinyatakan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar percaya Yesus, ya, bukan pura-pura percaya Yesus, tapi kita mengaku di hadapan dunia ini meskipun ditolak bahwa pekerjaan Kristus yang sudah selesai itu adalah anugerah yang terbesar yang pernah kita alami di dalam hidup kita ini. Dan untuk selamanya kita akan selalu menikmati sukacita dan damai sejahteranya. Makanya dikatakan tadi, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana bisa? Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan daging. Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang dilakukannya berdasarkan kehendaknya atas iman kita kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu sekalian, luar biasa daging tubuh daripada Yesus Kristus bisa menyerap, merespon semua dosa dunia ini yang ditimpakan kepadanya. Dosa saudara, kesalahan saudara dan saya, semua kejelekan kita, kekurangan kita, keburukan kita, persoalan kita Bapak Ibu sekalian, kendala kita, kelemahan kita, ditimpakan semuanya kepada tubuh, kepada daging Yesus Kristus. Dan itu diresponnya, diserapnya secara keseluruhan, total
kemudian dijatuhkan hukuman kepada semua dosa itu di dalam dagingnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka dikatakan di situ, apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat karena daging, Allah yang melakukannya bagi kita. Supaya apa? Ayat 4-nya. Ayat 4, Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Sudah genap? Sudah. Dari mana kita tahu? Yesus berkata di atas kayu salib, sudah genap. Amin. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah sempurna. Posisi saudara dan saya sekarang ini adalah berdiri di hadapan Allah dan juga di hadapan dunia ini di dalam posisi yang sempurna di dalam Kristus. Itulah identitas kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah identitas kita, manusia baru di dalam Kristus. Identitas yang sempurna yang diciptakan dalam kekudusan oleh kehendak Allah. Bukan diciptakan oleh perbuatan kita, oleh usaha kita, oleh kemampuan kita, dan oleh pencapaian kita. Sama sekali tidak. Ya Bapak Ibu sekalian. Posisi keberadaan kita ada di dalam Kristus adalah semata-mata anugerah Allah. Dan itu Roh Kudus yang mengerjakan, menempatkan kita. Ketika kita percaya, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang sempurna itu. Itu jelas bukan usaha manusia. Tidak ada pekerjaan manusia di situ. Semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Apa tuntutan hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian? Yang tidak sempurna harus binasa di dalam lautan api neraka. Yang tidak sempurna maka dia harus dihukum. Tetapi semuanya itu telah digenapi oleh Roh Kudus di dalam kita. Dengan membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Sehingga kita menjadi bagian dari kesempurnaan di dalam tubuh Kristus yang kekal. Bapak Ibu sekalian, sehingga dikatakan yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Sekarang kita memikirkan diri kita menurut apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Kita memperoleh anugerah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk menjadi sia-sia, sama sekali tidak. Tetapi kita supaya berbuah bagi Allah. Supaya Roh Allah membuahkan pekerjaan yang baik melalui diri kita, yaitu melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus atas pengertian-pengertian kita terhadap seluruh kebenaran firman Allah. Karena Allah tidak mungkin bekerja tanpa melalui firman-Nya. Tetapi Allah pasti bekerja melalui firman-Nya yang dibagi dengan tepat. Itulah pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka itulah nasihat daripada Rasul Paulus tadi kepada Timotius dan juga kepada kita semuanya. Hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Di mana Kristus Yesus sudah mengerjakan semuanya. Bahwa kita sudah sempurna di dalam Dia. We are complete in Him. Kita sudah sempurna di dalam Dia. Dan kita bergerak melalui identitas yang baru itu. Dalam setiap pilihan-pilihan kita. Melakukan apa saja yang Tuhan minta untuk kita kerjakan setiap detail dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah instruksi daripada Rasul Paulus kepada kita orang-orang kudusnya. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang kuat yang bisa bertahan lebih lama. Dan kita dikatakan lebih daripada pemenang. Karena kita sudah berada di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup yang menjadi kesimpulan dan tugas kita bersama. Bagaimana kita menunjukkan bahwa diri kita sudah berada di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan itu. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Inilah ciri-ciri, inilah tanda-tanda bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah bergerak di dalam kehendak Allah. Ya, di dalam kekuatan kasih karunia Allah. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2
ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan untuk kita. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Apa itu? Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu yang pertama. Ini adalah bukti kalau kita ingin melihat di dalam diri kita anugerah Allah bekerja, berarti kita memiliki dorongan yang kuat untuk menyaksikan keselamatan yang kita miliki kepada semua orang tanpa ragu-ragu dan tanpa takut dan tanpa gentar. Sekalipun ada penderitaan, tetapi Paulus mengatakan, jadilah seorang prajurit Kristus yang siap menderita sekalipun harus menghadapi ujian dan pencobaan, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang mencukupkan bagimu. Jadi itu yang pertama. Ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bukan Allah menghendaki hanya sebagian orang yang dipilih masuk surga diselamatkan. Kemudian sebagian lagi orang dipilih untuk dibinasakan. Kita tidak percaya ya pandangan yang seperti itu. Kristus mati bagi semua orang, maka Allah juga menghendaki agar semua orang diselamatkan. Tentu karena percaya. Siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal, siapa yang tidak percaya akan binasa kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, kehendak Allah bagi kita adalah dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah tanda-tanda, ini adalah ciri-ciri daripada suatu kesadaran yang sudah kita alami sendiri sebagai orang-orang yang sudah berada di dalam kasih karunia Allah, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kekuatan di dalam kasih karunia Allah adalah di dalam hati kita ada beban yang besar untuk menyaksikan pengalaman keselamatan hidup yang kekal, anugerah Allah yang telah kita miliki kepada semua orang, kepada siapa saja Bapak Ibu sekalian. Ya, karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Dan karena itu kita sangat bersyukur pada malam hari ini di sini ada Bapak kita hadir ya dari posisi berada di Ternate saat ini, Bapak Pendeta Evangelis Dr. Anus Novasianus Sumbai. Di sepanjang perjalanan di kapal, beliau selalu memberitakan Injil kasih karunia Allah tanpa hentinya. Luar biasa. Ya, hampir setiap hari dikirimkan ya kepada kita foto-foto bagaimana beliau menyampaikan Injil kasih karunia Allah di sana. Sampai tiba di darat pun beliau terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda yang kita lihat bahwa Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, dan kita sangat bersyukur untuk itu. Bapak Ibu sekalian, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan juga sharing berbagi pengalaman bagaimana kasih karunia Allah bekerja di dalam diri saudara dan saya. Itu yang sangat penting untuk kita bisa sharingkan agar kita satu dengan yang lain bisa terus saling memperlengkapi dan semuanya kita menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup pemaparan firman Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, jika pada malam hari ini Tuhan Yesus, semua kami yang hadir sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami bersama-sama menikmatinya. Dan kami akan terus ya Tuhan menyuarakan dengan kuat tentang anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah sampai pada kami. Karena ini adalah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Dunia ini berusaha terus untuk memikirkan apa yang benar menurut diri mereka sendiri. Tetapi kami ingin membawa terang Kristus dan kami ingin menyuarakan terang Kristus agar apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran menjadi nyata. Dengan demikian tiba waktunya Tuhan akan mengangkat kami di awan-awan dan membawa kami ke dalam surga yang kekal
menikmati segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan seterusnya kami akan selalu bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk mengatur kita di dalam acara tanya jawab kita selanjutnya atau sharing kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Luar biasa, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Charles Mora yang